Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Al-Fatihata. Annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufakkihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadillahi sholihin wa bi anallaha yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfazuna minaz zaghi waz zalal wa yujiruna min mudillatil fitan ma zahara minha wa ma batan wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa saddiq lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, mitra JSC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, khususnya perkara-perkara yang berkenaan di dalam ibadah. Dan juga alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini di dalam program yang sama, yaitu Abata. Ayo belajar tajwid. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah kita masih bisa terus merasakan mukjizat beliau, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang sampai saat ini terus kita gunakan, baik membacanya, kemudian mengambil ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, kemudian juga mengamalkan isi-isi yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena ini adalah buku pedoman, ya, bagi umat muslim di seluruh dunia. Karena inilah perintah Nabi yang mana kita disuruh untuk berpegang teguh, yaitu kepada Al-Quran, dan satu lagi adalah Al-Hadis. Nah, namun Bang Jai hadir di dalam program ini tidaklah membahas atau mengupas tentang isi Al-Quran, melainkan kita mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya, sesuai dengan kaidah tajwid. Nah, mitra JSC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya terakhir kita sampai kepada surah Al-Lahab, ya, atau biasa orang bilang surah Tabat, ya. Namun sebelum kita masuk kepada surah Al-Lahab, ya, kita sama-sama mengulang bacaan kita dari surah Al-Fatihah. Nah, silahkan mitra JSC membuka mushaf Al-Qurannya, dan juga mungkin telah menyediakan catatannya, ya. Nah, kita buka dari surah Al-Fatihah. Bentar mitra JSC, ya. Surah Al-Fatihah.
Nah, ini dia. Ya, silakan Mitra Jesi, kita sama-sama mulai membaca surah Al-Fatihah ini dari ta'awul ya. Sudah? Mitra Jesi mungkin sudah siap semuanya. Dan jangan lupa ketika menyentuh mushaf Al-Quran, maka wajib bagi kita hukumnya untuk dalam kondisi suci dari hadas kecil. Maksudnya apa? Kita harus berwudu ya. La yamassuhu illal mutahharun. Nah, tidaklah menyentuh mushaf Al-Quran ini kecuali orang-orang yang sudah suci gitu ya, dalam kondisi suci ya. Jadi harus berwudu ya, jangan tidak berwudu. Nah, itulah bukti pentakziman atau pengagungan kita umat muslim terhadap kitab kita yaitu Al-Quranul Karim ya. Nah, kita mulai saja langsung dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, surah Al-Fatihah ini memang sering kita ulas ya, masalah hukumnya juga, Mitra Jesi. Mungkin hukum-hukum yang jarang muncul seperti mad lazim, mutsaqal kilmi ya, waladdallin, atau mad lazim harfi musyabbah. Nah, itu ya. Kemudian yang lainnya mungkin sering muncul ya, di surah-surah yang nanti akan kita bahas. Nah, sekarang buka surah An-Nas, Mitra Jesi. Itu ada di juz ke-30 ya, juz amma, yang paling belakang. Nah, langsung saja kita mulai kalau sudah ketemu ya, dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, itu tadi surah An-Nas. Nah, sekarang kita masuk kepada surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
Nah, maaf Mitra Jesi, ini kita masuk kepada surah Al-Ikhlas. Ya. Nah, kita lanjut. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu tadi surah Al-Ikhlas. Nah, sekarang kita masih di surah Al-Lahab. Nah, sama-sama kita akan mengulas pada pagi hari ini tentang hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Lahab, baik yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya maupun yang minggu-minggu kemarin. Kita baca dulu Mitra Jesi ya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Sekali lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi kol-kolannya ditahan karena ada tasydid atau syiddah. Satu ayat aja kali ya, langsung kita bahas gitu, jadi biar enak. Tabbat yada, yada itu sudah kita bahas, hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Jaiz yang berarti ya boleh gitu, kemudian munfasil yang terpisah ya. Jadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kalimat gitu, munfasil dia terpisah ya. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah cuman beda kalimat. Yadun artinya tangan, abi itu artinya ayah atau paman, boleh gitu. Kemudian ya di Arab begitu. Misalnya Abi Syuja gitu, Abi Lahab, Abi Bakar ya. Nah, kemudian bagaimana caranya mad jaiz munfasil, cara membacanya yaitu dua saja, boleh dua harokat atau seperti mad wajib mutasil. Ya, mad wajib mutasil itu 5 ketukan atau 2,5 alif. Ya. 2,5 alif. Jadi boleh 2, boleh 5. Tabbat yada abi lahabi. Tabbat yada abi, langsung tuh dua harokat ya, atau 1 alif. Ya, atau 5 seperti mad jaiz, mad wajib mutasil. Tabbat yada abi. Gitu. Abi di sini adalah mad tabi'i. Ya, ini kalau mad tabi'i harus sudah di luar kepala Mitra ya, jangan sampai lupa. Gitu, karena mad tabi'i ini paling sering muncul. Abi ya, ini mad tabi'i kenapa? Karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Lahabiu. Nah, ini kita pelajari kemarin ya, yaitu hukumnya adalah idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk, bi artinya dengan, gunnah yaitu dengan dengung. Biu, cara baca begitu, masuk ke huruf setelahnya, ke huruf waw, tapi dengan dengung. Lahabiu, tidak dibaca lahabin watab, tapi lahabiu itu langsung masuk huruf waw. Lahabiu, kemudian dengan dengung. Apa saja huruf-huruf idgham bi gunnah, yaitu yanmu, ya, nun, mim, dan waw. Bagaimana atau kapan bisa dikatakan hukum bacanya adalah idgham bi gunnah? Ini sedikit mengulas ya, karena masih baru gitu. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari keempat huruf tersebut. Bagaimana cara membacanya? Ya tadi dengan gunnah, masuk ke huruf setelahnya dan dibaca dengan gunnah. Lahabiu, ya, lahabiu langsung masuk waw tuh ya, biu, kemudian dengung. Gitu. Nah, nanti ada lagi nih banyak yang gunnah. Lahabiu watab. Ini aslinya qalqalah kubra ya. Nah, qalqalah sudah kita pelajari ya. Yang mana qalqalah tersebut terbagi menjadi 2. Ada qalqalah sugro yang pantulannya kecil ya.
kemudian ada qalqalah kubro. Nah, itu pantulannya besar gitu, jelas gitu, lebih jelas. Apa saja huruf qalqalah? Baju di toko. Itu sudah masyhur ya, sudah banyak yang lebih hafal itu gitu. Di toko baju bebas lah pokoknya, cari kalimat yang enak aja. Yang penting hurufnya ba, jim, dal, to, kemudian huruf qaf gitu. Jadi kalau qalqalah kubro itu dia sukunnya karena waqaf. Ya, nah ini biar lebih mudah ya. Tapi kalau qalqalah sugro itu sukunnya asli gitu, memang dari sananya, dari kalimatnya gitu sukun. Tapi kalau qalqalah kubro biasanya karena sebab waqaf, pemberhentian terakhir. Kemudian kita lanjut ya ke ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, sekali lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini sama hukumnya seperti yada, yaitu mad jaiz munfasil. Boleh dibaca 2 harakat atau 5 harakat. Aghna, ini mad tabi'i. Karena dibacanya 2 harakat. Anhu, anhu ini apa hukumnya ya? Ada yang tahu? Ya. Anhu ini apa namanya? Tidak ada hukum di situ ya. Anhu, ya udah biasa aja gitu. Kemudian hu, ya ini adalah mad silah qasirah. Kalau tidak salah sudah kita bahas ya, mad silah qasirah. Yang belum kita bahas itu adalah mad silah tawilah. Jadi kalau ada hak domir ya, ini hak domir namanya nih. Nah itu apa namanya? Hukumnya adalah mad silah qasirah. Sepertinya sudah kita bahas mitra JC ya, untuk mad silah qasirah. Ada Bang J tandain sepertinya ya. Oh, ternyata tidak termasuk ya mad silah qasirah. Apa itu mad silah qasirah? Di sini ya sedikit ulang, yaitu apabila ada hak domir, haknya itu berupa bunderan ya. Nah, seperti haknya Allah, itu hak domir. Sebelum sedang ha ada huruf hidup atau berharokat, maka bacanya disebut mad silah qasirah. Nah, ini tidak termasuk kategori mad silah qasirah gitu. Karena sebelumnya berharokat sukun anhu. Nah, ini jadi tidak termasuk. Nah, asiknya kita belajar tajwid, kemudian kita ada buku pegangan ya. Jadi kita bisa tahu, atau misalnya ada catatan, nah kita bisa ngecek benar nggak gitu. Jadi nanti ketika masuk bulan Ramadan, nah itu tugas kita begitu. Satu surah ya, nah, coba kita jelaskan, kemudian ntar kita cek di catatan kita sesuai apa tidak. Nah, ini membantu metode mempercepat untuk belajar tajwid. Itu nanti sampai lama-kelamannya di luar kepala. Jadi kalau sudah hafal di luar kepala, nah bisa kita ajarkan mungkin sama keluarga kita, yang khususnya adik-adik kita, anak-anak kita, ya. Ntar kalau sudah keluarga sudah, baru orang-orang terdekat kita, ya, dan seterusnya lah. Dan biar apa? Biar hidup kita ini bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baiknya manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain, apalagi dalam perkara agama. Nah, jikalau anak cucu Adam meninggal itu kan terputus amalnya ya, sudah tidak bisa beramal lagi gitu di alam barzakh. Nah, kecuali 3 perkara ini yang terus mengalir ya, sodaqah jariyah, kemudian anak soleh, dan juga ilmu yang bermanfaat gitu. Nah, dengan kita mengajar Al-Quran, nah ini kan memberikan manfaat ya untuk generasi-generasi selanjutnya. Saya berharap ya setelah kita pelajari nanti semua hukum-hukum tajwidnya, Mitra JC bisa mempraktekkannya di rumah. Nah, kita lanjut Mitra JC ya. Berarti tadi itu tidak ada hukum ya dalam kalimat anhu.
Kita lanjut, maluhu ma. Nah, ini mat tabi'i. Ya. Kenapa? Karena ada alif sebelumnya fathah. Ingat, alif dan hamzah berbeda. Alif itu tidak bisa dibaca. Tapi kalau hamzah bisa. Gitu. Luhu hu. Ah, di sini baru disebut mat silah qasirah. Karena ada hak domir di sini. Ya, sebelumnya ada huruf yang berharokat. Nah, dan mat silah qasirah itu cara membacanya bagaimana? Gitu. Cara membacanya sama seperti mat tabi'i. Nah, ini biasanya di Quran itu sudah ditandain ya. Ya, Bang Di kemarin dulu-dulu mungkin udah ngasih tanda baca ya. Seperti ini. Domah kebalik ya. Maluhu. Nah, ini ya. Kalau ini domah. Nah, ini domah juga cuman kebalik. Nah, ini kode gitu. Kalau dibacanya tuh 2 harokat gitu. Jadi mat silah qasirah itu dibaca 2 harokat. Nah, gitu mitra Jaisi ya. Jadi apa namanya? Mat silah qasirah tuh kita mengulas ulang ya, apabila ada hak domir. Nah, ini namanya hak domir nih. Ya. Hak yang ada di dalam lafaz Allah. Allah. Ini hak domir namanya. Ya. Yang bentuknya seperti hati ya, domir itu jantung. Ya. Gitu. Nah, apabila ada hak domir sebelumnya berharokat ya, ada huruf yang berharokat, maka nama hukumnya mat silah qasirah dan dibaca panjang 2 harokat. Nah, ini 2 harokat gitu. Tapi kalau misalnya setelah kalimat lahu ini apa namanya terhubung gitu, kayak misalnya di apa ada idgham syamsiyah misal lahuddin. Nah, gini ya. Ini jadi nggak bisa dibaca panjang, jadi baca satu aja. Cuman yang menariknya Quran sekarang sudah ada kodenya, biasanya si tanda ya. Biasanya dia nggak bakalan kasih tanda domah kebalik seperti ini, nggak, tetap domah biasa. Jadi kalau ada ya idgham syamsiyah ya bacanya biasa, dibaca pendek, nggak boleh dibaca lahuddin, nggak boleh. Tetap lahuddin langsung masuk ke huruf setelahnya. Gitu jadi mitra Jaisi ya. Terus kita lanjut wama, ini mat tabi'i ma-nya ya, sama seperti tadi ma. Kasab. Nah, sab. Nah, itu qalqalah kubra. Sayasla la. Nah, ini mat tabi'i. Nara dzata. Nara dzata. Nah, nanya dulu itu mat tabi'i. Ada alif sebelumnya fathah. Jadi kalau belajar ilmu tahajud itu satu persatu dipretelin ya. Nah, nah, ini hukumnya adalah ikhfa hakiki. Apa? Karena ada tanwin kalau ini ya, fathatain. Jadi apabila ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Nah, di sini ada huruf za. Nah, itu dibaca samar-samar. Nara za bukan, ron bukan, samar ya. Nara za, nara di ngambang tuh di pertengahan. Ikhfa-nya samar, tapi samar. Enggak jelas. Za bukan, ron bukan. Nara za ya. Nah, itu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki sudah kita bahas juga. Zata, zata, zanya itu mat tabi'i. Talahab. Lahab. Nah, itu qolah. Tapi kalau misalnya dia disambung ya ke ayat selanjutnya seperti sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Kalau disambung, nah itu jadi idgham bigunnah kalau disambung. Tapi kalau di waqaf di situ ya
qalqalah kubro gitu ya. Nah, itu menarik ya. Kalau di waqaf lahab, nah, itu qalqalah kubro. Tapi kalau disambung lahabi wa imra'atuhu, nah, itu jadi idgham bi gunnah. Jadi kalau lagi taraweh kali ya, biasanya disambung-sambung. Kalau yang kira-kira pendek napasnya terus panjang lagi kan, nah, itu disambung mungkin dia ya. Tabbat yada, nah, terus juga yang mad jaiznya dibaca 2 harokat gitu. Tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Oh, udah begitu ya. Nah, kalau kelamaan kasihan juga ya makmumnya ya. Nah, kita lanjut ke ayat setelahnya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Sekali lagi. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu, hu-nya ya. Apa itu? Ya sama kayak maluhu. Nah, hukumnya adalah mad silah qasirah. Nah, kan di sini juga domanya dibalik kan. Ini kita udah tahu ini pasti mad silah qasirah nih. Ya. Dibaca panjang 2 harokat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Itu gunnah. Apa itu gunnah? Apabila ada nun bertasydid atau mim bertasydid. Nah, itu dibaca gunnah. Gunnah itu artinya dengung. Amma yatasaalun. Nah, itu amma. Ini hammalatal hatab. Maknya, nah itu mad tabi'i. Ini kalau mimnya gunnah gitu, tapi itu baru mad tabi'i. Nah, jadi ada 2 hukum itu ya. Nah, ini kalimat begini aja udah 2 hukum nih. Ininya gunnatun. Nah, ininya mad tabi'i. Mad tabi'i ya. Nah, 2 hukum sudah. Gunnah sama mad tabi'i. Al-hatab. Nah, ini alif lam qamariyah ya. Apabila ada alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Boleh alif lam qamariyah, boleh izhar qamariyah. Dan biasanya kita yang masyhur tuh alif lam qamariyah, alif lam. Karena buat mempermudah sih ya. Ntar kalau izhar dia suka kebalik-balik antara izhar qamariyah, izhar halqi, izhar syafawi, udah banyak macamnya. Jadi biar gampang alif lam qamariyah dah. Hatab gitu. Hatab, ini qala. Kita lanjut. Fi jidha hablum mim masad. Fi mad tabi'i, ji mad tabi'i, diha ha mad tabi'i, hablum. Nah, ini huruf qalqalah. Nah, dan sukunnya memang karena asli ya, karena asli. Jadi sukunnya karena aslinya gitu, bukan karena waqaf. Jadi kadang ada juga metode yang mengajarkannya qalqalah itu, kalau qalqalah sugro itu di tengah dah, di tengah kalimat. Tapi kalau qalqalah kubro itu di akhir kalimat. Ada yang metodenya begitu untuk biar bisa mudah dipahami. Nah, ini di tengah nih kebetulan huruf qalqalahnya. Sukunnya hab. Jadi nggak usah terlalu besar gitu qalqalahnya. Biasanya habalum. Ya, itu qalqalah sugro gitu. Lum. Cuman kalau buat baru belajar udah pokoknya qalqalah enggak apa-apa. Ya. Mungkin masih bingung untuk ngebedain mana qalqalah sugro dan kubro. Udah qalqalah aja enggak apa-apa. Habalum. Nah, ini apa nih hukumnya? Nah, ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Kenapa? Ini ada tanwin kebetulan bertemu dengan huruf mim. Hablum mim.
Nah, ini juga sama nih. Idgham bi gunna. Mim masad. Nah, itu qalqalah kubra. Nah, itu tadi Mitra JC. Ya, sudah kita bahas ya hukum-hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Lahab. Maka insyaallah minggu depan kita akan masuk kepada surah yang baru, yaitu surah An-Nasr. Atau biasa orang bilang tuh di sini surah Iza Jaa. Baca apa Iza Jaa? Surah An-Nasr. Ya, pertolongan An-Nasr. Ya. Ya, Bang Jikira cukup ya untuk hari ini ya. Semoga Mitra JC bisa mengamalkannya di rumah dan juga Allah berikan pemahaman. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu sejenak Mitra JC. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.